Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan membaca dan membahas memahami surah Al-Buruj. Mudah-mudahan di Jumat pertama Ramadan ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Surah yang mulia ini masuk dalam kategori surah kecil. Kemudian alimul hakim dan besar. Surah ini memaparkan tentang hakikat akidah Islam. Oleh orang yang dikandung alaihi surah itu ia hadis besar dan yang menjadi inti dari surah yang mulia ini itu adalah satu peristiwa luar biasa, peristiwa tentang Ashabul Ukhdud. Wahia suatu terjadi nafsi misalnya akidah wal iman. Kisah ini adalah kisah pengorbanan jiwa dalam rangka membela akidah dan keimanan. Kita disuruh bersama-sama dari ilmu dan agama. Surat ini memulai ceritanya dengan pasal sumpah yang menggunakan ayat yang memiliki tulisan Luqman yang sangat luar biasa. Kepada orang yang kosong juga terkait dengan tempat peredarannya yang luar biasa. Anda tidak dulu lihat yang aktif dan akhlak, di mana benda-benda tersebut berputar dan berotak. Wabiyah bin Ali bin Masyhuri wabiyah qiyamah. Juga surat ini atau Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini bersumpah dengan hari yang sangat luar biasa, yaitu hari kiamat. Warusul al-qala'il ala hari al-qiyamah juga bersumpah menggunakan nama para rasul dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan kehancuran kebinasaan mereka orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Alladzina farraqu dinahum allati liyaqtuluhum bihi, yaitu mereka orang-orang yang melemparkan kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kobaran api, di mana tujuannya untuk menguji mereka tentang agama mereka agar kembali kepada والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد والمشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون في المؤمنين شهود. ثم تلا الوعيد والبلاد بذلك الرجال على فئتهم وبما أشد الأمر. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ancaman kepada mereka orang-orang yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah mereka yang buruk dan menjijikan. Innal ladzina qalu billahi wa mu'minatu ada di dalam sesungguhnya mereka orang-orang yang memuji orang-orang yang beriman baik dari anak-anak dan perempuan, di mana ketika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka azab mereka yang nanti yaitu azab yang memberat. Awal dari adalah tentu dari Allah dari dia padamu ibadah dua boleh. Berikutnya surat ini berbicara tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang Maha Kuasa untuk membalas musuh-musuhnya yang memuji hamba-hambanya dan kembali.
إن بشر منك لشديد إنه بوجهه وكله عرشين وهذا سورة كلمة في سورة الأولياء kemudian surat ini mengakhiri ceritanya atau kisahnya dengan kisah seorang yang Rohiyah itu ditahan, tirani yang sangat sombong, Fir'aun yang bernama Fir'aun Rasulullah wa Allah Billah dan ayat ayat juga kepada kaumnya bahwa mereka akan hancur dan binasa bisa berbagi waktu dia karena tindakan mereka yang menyimpang dan melampaui batas. Ada hadis itu Quran tersebut menjadi tadi bahwa itu bahwa dalam masjid di lautan makhluk bahwa Allah ini adalah huruf yang sangat baik luar biasa juga sebuah surat kalimat yang sesuai dengan inti atau tema surat yang mulia. Allah Taala berfirman dulu sila berdoa di dalam dan ayat kedua artinya adalah ayat saya Rasulullah dari surga Al-Nur Al-Hudud Asyaful Azim Al-Mustadir di akhir Al-Hamd yang disebut Al-Hudud di sini adalah celah yang besar yang memanjang di dalam bumi seperti air wajah bumi Al-Khadim maknanya daripada Al-Hudud adalah Al-Khadim Kutilah duanya asyad al-alam Kutilah di sini maknanya adalah dilaknat dan laknat yang asyad biasanya Nawamu a'adu wa ghairu Nawamu yang di sini maknanya adalah bahwa mereka serta menghina atau tidak suka Asyad al-basyu al-akhir bisyukta Al-basyu yaitu mengambil dengan paksa Mengukur dengan paksa Yudiru yakhluqu ibtida'an bi qudratihi. Yang maksud yang di sini maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dari permulaan dengan kuasanya. Jadi tadi menjadi al-alim. Itu yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir. Masalah dari al-furuj dan langit yang memiliki aslinya. Ayo bismillah sama dari hati dan manazil rohiyah. Maksudnya aku Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan langit yang sangat indah di mana langit ini memiliki manzilah memiliki tempat-tempat yang sangat tinggi. Allah tanzilul kawakib al-asiyah di mana manzilah ini didiami ditempati oleh bintang-bintang ketika benda-benda langit tersebut bergerak atau beredar. Orang bersih, para tafsir berpendapat sumiyat hari manazil hujan di dunia. Jadi manzilah ini kenapa dinamai disebut dengan buruj sebagai al-buruj di dunia. Orang sekarang mungkin karena visi unitas karena memang dapat dilihat disaksikan. Maksudnya di usul kenapa di surah al-usul itu guru disebutkan tembok besar yang tinggi dilalu di bawah kaya karena memang tempatnya yang tinggi menjulang tinggi ke atas karena manazil di bawah sejarah karena hal tersebut merupakan manazil tempat-tempat untuk bintang-bintang yang berbeda. Kenapa disebut sayyarah? Kalau kita sayyarah itu kan mobil kar ya. Di Malik juga kenapa sayyarah ya? Dan sisi bahasa apa bedanya? Kalau secara makna sayyarah itu menunjukkan sesuatu yang bergerak dengan salah mesir. Mahal itu sering menamai benda atau alat dengan tulisan fa'al. Contohnya misalkan malas itu disebut dengan safol. Artinya sesuatu yang dapat memanaskan air, alat yang berbeda. Sayyarah itu adalah sesuatu yang
yang bergerak. Maka karena mobil itu kan maknanya mobile, bergerak. Makanya kemudian disebut dengan sayara itu bahasa umum. Kalau bahasa orang Arab sendiri, bahasa Arabnya menyebutnya Arabia itu adalah mobil itu sebenarnya apa? Arabia sekarang memang ada pergerakan. Jadi di sini melihat konteksnya. Nah, ketika bintang-bintang itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti garis orbit dan seterusnya, maka disebutnya juga tawaki asal. Ini juga kalau dalam bahasa Arab itu masuk dalam kategori anak musyawarah. Musyawarah itu adalah sebuah yang maknanya bisa menjadi satu tergantung konteksnya. Kalau di surat Yusuf itu ada sayur juga kan? Apa masuk pengendara yang kecil ya? Yang sayur bisa masing dari rumah muda itu. Itu ada kata sayur juga. Sayur juga ada kelompok orang atau umat jemaah itu masih waktu dari. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca saya maknanya kan jamaah tasiru di waktu lain. Kenapa kita dari dua pesawat saya juga? Yang biasa Oleh Toir, karena Toir, karena Yatir. Makanya Atau kenapa Safinah disebut saya juga? Oh, identik dengan yang ada di darat dan di langit. Itu saja waktu itu. Kenapa yang dilakukan disebut saya juga? Tadi apa? Bukan bahasa Arab saya juga. maksudnya kalau bahasa ini bahasa Arabia. Ya. Jadi orang Arab itu manusia kalau saya naik mobil Arab itu Arabia. Mana mobilnya? Arabia. Ya, tapi intinya mobile bergerak. Oke. Beliau dimaksud dan demi hari yang dijanjikan. Waktu beliau dimaksud bahwa dia dan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hari yang dijanjikan, maksudnya adalah hari kiamat. Alladzi wa'adahu bil qawlihi Allah la ilaha illa hu la yasta'mahu ila yawmil qiyamati la raiba fihi. Hari kiamat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluk dalam firman-Nya bahwasanya itu bangsa dia dan dia yang pasti akan mengumpulkan kemudian pada hari kiamat di mana saya menemukan bahwasanya diri Rasul dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ayat Rasul Muhammad dibuat anbiya dari syahiduna al-Qur'an al-Karim. Maksudnya bersifat atas nama Nabi Muhammad SAW dan para nabi di mana mereka itu telah pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi umat-umat mereka. Jadi itu Nabi Allah juga bersumpah dengan seluruh umat dan makhluk, seluruh umat dan makhluk adanya seluruh di mahsyar, di mana mereka itu umat-umat bahkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkumpul di tanah mahsyar di pusat untuk mendapatkan kisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa yang kita itu dimana sedih, jadi kita ada dari sedih. Bagaimana ketika ada tambahan dari setiap umat ini seorang saksi yang menyaksikan bahwa Nabi ada dari sedih, tetapi kami menjadikan dua dari Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tapi ya syahid itu dari umat. Ada beberapa yang mengatakan bahwa syahid ini adalah umat ini, maksudnya adalah umat Islam yang dari Muhammad SAW. Wal-masyhur sa'ilul Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhur adalah
umat-umat lain selain umat dari Muhammad SAW. Dari dulu aku bersyuhada al-nas yakun Rasulullah alaikum syahid, agar kalian umat-umat ini menjadi saksi atas manusia secara dan tahu Rasulullah SAW menjadi saksi atas kalian. Kulil asal hudud, ada jawaban asal. Kulil asal hudud adalah jawaban dari sumpah-sumpah dan tersaji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulil asal hudud maknanya kulil asal hudud. Jadi asal hudud orang yang menyiapkan dan mengenai pali mereka dinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jumlah du'a'iyah, kulil asal hudud ini maksudnya adalah jumlah du'a'iyah. Artinya ada doa di situ. Allahu a'lam bishawab. Maknanya adalah mudah-mudahan Allah membinasakan mereka, melaknat mereka dengan laknat yang lebih kepada mereka. Ada di satu makhluk bulan beranuha akhwati, di mana mereka itu telah menggali bumi secara panjang ya. Kemudian menjadikannya sebagai palihan. Kalau di negara yang ilmu dia atau ilmu bumi, kemudian mereka menyalakan api di dalamnya untuk membakar mereka orang-orang yang beriman. Orang Qudri, Imam Qudri berpendapat al-Qudri Syai'ul Masjid Qudri adalah sungai yang besar dan besar yang panjang dengan bumi. Al-Qadari seperti Fatih, kemudian dua kali dalam ada Qadari. Orang tidak ayurina, makna dari tidak ayurina, misalnya laknat sebagai laknat. Orang Abbas, kunci di Quran, Allah bahwa anak atau kutilah bahwa jadi semua kata di dalam Quran, Allah atau misalnya kutilah itu maknanya adalah ini. Semua soal yang kemudian Allah SWT menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-hudud atau pahal tersebut. Pokoknya dari waktu maksudnya adalah api yang menyala berkobar dengan dahsyat. Jadi apinya itu ada di dalam pahal tersebut. Dan api yang maksudnya api yang berkobar nyalanya sangat luar biasa besar. Dan berkhabar yang memiliki banyak kali-kali bakar, walahab dan juga darah. Nanti bermanfaat itu akhwani yang dinyatakan oleh orang kafir di dalam ayat tersebut. Ikhwan mukminin itu berbakar apa-apa yang beriman. Orang Saud berada Rasul laha riwayatul azim. Ini adalah deskripsi gambaran yang luar biasa yang menunjukkan bahwa kobaran itu luar biasa. Berkata dan kobaran itu sangat tinggi. Pokoknya semua yang dipakai juga menunjukkan bahwa di dalamnya itu ada banyak tantangan atau bagaimana. Walaupun dulu waktu dari dan berlaut, maksudnya adalah untuk menggambarkan api yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Cuma adalah alat masuk sendiri. Kemudian dengan mubarak, artinya dengan gaya bahasa metafor, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, mendeskripsikan tentang mereka orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka ibu kami ingatlah ketika itu mereka asal dulu seolah-olah apa dulu aneh, seolah-olah mereka itu dulu di atas, padahal maksudnya duduk di sekitarnya. Makanya di sini bacakan ada mubarak. Baru ada yang Indonesia, sementara mereka betul-betul menyaksikan apa yang sedang mereka lakukan pada orang-orang yang beriman. Hanya menonton seperti itu. Ayat ini yang dulu sebenarnya, maksudnya ketika mereka itu asal duduk di sekitaran api. Dan tersebut diinformasikan tidak seolah-olah mereka itu senang dengan apa yang mereka lakukan, yaitu membakar orang-orang yang beriman. Wajar juga dari kafir rasani, kemudian mereka menyaksikan perbuatan yang buruk dan keji tersebut. Walau takut upaya Quraisy. Sedangkan dibuat tujuan dari disebutkannya kisah ini adalah untuk menakuti orang kafir Quraisy. Maka yang digunakan asal kaum mereka di sini juga sama telah menyiksa orang-orang yang beriman, yang masuk Islam di antara mereka
Yaitu orang Islam agar mereka kembali kepada atau kembali dari Islam, maksudnya agar mereka menurutkan maka sebagaimana asal Qur'an karena perilaku mereka itu binasa kepada Allah, ini juga takbir kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka tidak kemungkinan akan juga dibinasakan dan dihikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Taala itu surah Ashabul Ukhdud. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah dari Ashabul Ukhdud tersebut, baik dari kufar sebagai ancaman bagi orang kafir, wa tasdaq lil mu'minin al-mu'adzabin, juga sebagai hiburan bagi Allah yang beriman dan ketika itu sedang disiksa oleh mereka orang-orang kafir.